Belajar Nihongo with Virga. Minasan, konnichiwa, Virga desu. O genki desu ka? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari pola kalimat paling dasar dalam bahasa Jepang, yaitu kata benda satu wa, kata benda dua des, yang artinya kata benda satu adalah kata benda dua. Selain itu, kita juga akan mempelajari kalimat negatif dan juga pertanyaan dari pola kalimat ini. Nantinya teman-teman akan bisa memperkenalkan diri teman-teman, nama, asal negara, umur, dan pekerjaan teman-teman. Kalau begitu, kita mulai sekarang ya. Soredewa, hajimemashou. Dukung aku dengan like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi supaya kamu tahu setiap kali aku upload. Yoroshiku onegai shimasu. Pertama-tama kita melihat ada partikel wa yang dipakai dalam pola ini. Partikel wa menyatakan bahwa kata di depannya adalah topik, karena partikel wa ini adalah penanda topik. Topik yang ingin kita jelaskan dalam sebuah kalimat. Contohnya, watashi wa virga desu. Topiknya adalah watashi, dan penjelasannya adalah virga. Saya adalah virga. Contoh lainnya, kare wa nihonjin desu. Kare adalah topiknya. Dia laki-laki. Kare wa nihonjin desu. Nihonjin artinya orang Jepang. Jin ini adalah artinya orang. Jadi nihonjin orang Jepang. Kalau orang Indonesia, Indonesia jin. Orang Amerika, Amerika jin. Berikutnya adalah kata des. Des di sini membantu kata benda di depannya untuk berubah menjadi predikat. Seperti kita tahu, kata kerja seperti minum, makan, tidur, dan lain-lain bisa berdiri sendiri sebagai predikat dan membentuk sebuah kalimat. Tapi kata benda tidak bisa sendiri saja menjadi predikat, dia harus ditemani dengan da atau des. Da ini bentuk informalnya, sedangkan des itu bentuk sopannya atau formal. Bentuk lampaunya adalah deshita. Contohnya, Tanaka-san wa sensei desu. Tanaka-san wa kyoshi desu. Sensei dan kyoshi ini artinya sama, yaitu guru ya. Tanaka-san wa sensei desu. Tanaka-san wa kyoshi desu. Perlu kita ingat, kalau kita menyebut diri sendiri, saya adalah guru, kita menyebutnya adalah watashi wa kyoshi desu. Bukan watashi wa sensei desu. Tapi kalau orang lain, kita boleh menyebutnya ano hito wa sensei desu. Tanaka-san wa sensei desu. Berikutnya kalau kita lihat, ada kata sang di belakang kata Tanaka. Tanaka-sang. Ini adalah artinya tuan atau nona. Tanaka-san wa sensei desu. Tuan atau nona Tanaka adalah guru. Adalah sebutan kehormatan. Dan kita tidak menyebutkan sang di belakang nama kita. Misalnya, watashi wa virga-san. Itu salah. Watashi wa virga desu. Selain sang, kita juga ada penyebutan lain, yaitu chang. Adalah untuk anak perempuan. Sedangkan kung untuk anak laki-laki. Pengertian anak di sini, jadi dari anak yang kecil sekali, yang masih baby, yang masih anak kecil, sampai dia SMP atau SMA juga masih kita bisa menyebutkan chang atau kung untuk yang kita kenal. Selain itu juga kalau kita seangkatan, misalnya kita juga sama-sama SD atau SMP, SMA, ke teman kita juga sebutkan juga kung atau chang, itu boleh. Minna, ganbaro! Sekarang kita akan melihat bentuk negatif dari pola kalimat ini. Kata benda satu wa, kata benda dua des diganti menjadi dewa arimasen atau ja arimasen atau janai desu. Atau yang paling tidak formal adalah janai.
dewa arimasen biasanya sangat baku, sangat kaku dan formal, dipakai untuk percakapan formal, pidato, atau tertulis. Sedangkan ja arimasen kita bisa pergunakan sehari-hari, namun dalam konteks formal. Kemudian janai desu juga cukup sopan. Nah, kalau kepada teman kita yang dekat, kita mempergunakan janai. Contohnya, Suzuki-san wa kaishain de wa arimasen. Suzuki-san wa kaishain ja arimasen. Suzuki-san wa kaishain janai desu. Suzuki-san wa kaishain janai. Minna, ganbaro! Sekarang kita akan lihat bentuk pertanyaan. Untuk bertanya, kita hanya dengan menambahkan ka di belakang kalimat. Pertanyaan ini bisa berupa pertanyaan yang jawabannya iya dan tidak. Atau pertanyaan yang memerlukan jawaban lebih daripada iya dan tidak. Contoh pertanyaan iya dan tidak adalah, apakah Kim-san orang Korea? Kim-san wa Kankokujin desu ka? Kim-san wa Kankokujin desu ka? Kankokujin, orang Korea. Orang Korea Selatan. Kankokujin. Lalu untuk menjawabnya, kita bisa mengatakan, hai, Kankokujin desu. Iya, orang Korea. Iye, Kankokujin de wa arimasen. Iye, Kankokujin ja arimasen. Kankokujin ja nai desu. Kankokujin janai. Kita ingat ya, level-level kesopanan yang ingin kita utarakan itu dengan menjawab kalimat-kalimat tadi. Kalau untuk yang sangat sopan, sangat baku, iye, Kankokujin de wa arimasen. Atau sangat tidak formal kepada teman kita yang dekat, iye, Kankokujin janai. Contoh lainnya, apakah Jeff-san seorang peneliti? Jeff-san wa kenkyusha desu ka? Kenkyu artinya meneliti. Kenkyusha, peneliti. Iya, seorang peneliti. Hai, kenkyusha desu. Hai, kenkyusha desu. Iya, seorang peneliti. Iye, kenkyusha ja arimasen. Kenkyusha janai desu. Di sini kita melihat ketika kita bertanya kepada Jeff-san, apakah Jeff-san seorang peneliti? Jeff-san wa kenkyusha desu ka? Kita tidak bertanya, anata wa kenkyusha desu ka? Padahal dalam bahasa Jepang, kamu adalah anata. Tapi kita tidak bertanya kepada Jeff-san dengan anata. Kita bertanya dengan nama dia. Jadi, kepada Jeff-san kita bertanya, apakah kamu seorang peneliti? Jeff-san wa kenkyusha desu ka? Jadi ingat, dalam bahasa Jepang, ketika kita bertanya kepada orang secara langsung kepada dia, kita tidak bertanya dengan kamu atau anata, tapi dengan nama dia dan sebutan sang. Kalau kita bertanya, misalnya menanyakan nama orang yang kita tidak tahu namanya, maka kita mempergunakan kata, misalnya, permisi, nama kamu siapa? Shitsurei desu ga, o namae wa nan desu ka? Shitsurei desu ga. Jadi shitsure artinya tidak sopan. Saya tidak sopan. Shitsurei desu ga, o namae wa? Namae artinya nama. Namae wa, jadi namanya, nah kita bisa mempergunakan o di depan, o namae wa. Jadi dalam bahasa Jepang juga kata-kata ini bisa dipersopan dengan o. Jadi ada beberapa yang mempergunakan o atau yang mempergunakan go. Nah dalam hal ini namae mempergunakan o. O namae wa atau o namae wa nan desu ka? Shitsurei desu ga, o namae wa nan desu ka?
Jadi kita tidak mempergunakan anata di depannya. Anata no onamae wa nan desu ka? Tetapi langsung shisurei desu ga onamae wa nan desu ka? Anata hanya dipakai biasanya kepada pasangan. Misalnya istri kepada suami. Anata, gohan o tabemasu ka? Apakah kamu mau makan? Nah, bentuk pertanyaan yang kedua adalah yang memerlukan jawaban lebih daripada iya dan tidak. Misalnya kita mau bertanya, orang itu siapa? Orang itu adalah ano hito. Ano hito. Atau sopannya ano kata. Ano kata. Ano adalah yang itu. Bentuk kata tunjuk yang artinya yang itu. Yang jauh dari saya maupun lawan bicara saya. Jadi kalau kita lagi bicara dekat-dekatan, kemudian kita menunjuk yang jauh, ano hito. Ano hito. Ano hito wa siapa? Dare. Jadi siapa itu bahasa Jepangnya adalah dare. Atau bentuk sopannya adalah donata. Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu. Tetap kita pakai. Dan ka untuk bertanya. Ano hito wa dare desu ka? Atau ano kata wa dare desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Contoh lain, misalnya orang itu umur berapa? Untuk bertanya umur berapa, dipergunakan kata nansai. Arti harafiahnya, nan itu apa? Sai adalah umur. Jadi, orang itu, ano hito wa umur berapa? Nansai desu ka? Jadi desu-nya kita pakai untuk des-nya menyatakan kesopanan dan juga membentuk predikat dari kata benda nansai. Dan ka-nya adalah bentuk pertanyaannya. Ano hito wa nansai desu ka? Ano kata wa nansai desu ka? Jadi kita lihat bentuk predikat dari kata benda nansai. Dan ka-nya adalah bentuk pertanyaannya. Ano hito wa nansai desu ka? Ano kata wa nansai desu ka? Jadi kita lihat tetap mempergunakan pola kalimat kata benda wa, kata benda, des, ditambah ka. Dan kata benda duanya ini yang diganti dengan dare, nansai, donata, dan lain-lain. Minna, ganbaro! Berikutnya kita juga akan belajar menyatakan juga, sama, yaitu dengan mempergunakan partikel mo. Jadi menggantikan wa, kita mempergunakan mo yang artinya juga. Artinya, kata benda di depan mo ini, itu memiliki kondisi yang sama dengan kalimat sebelumnya. Contohnya, Andre-san wa ginkoin desu. Andre-san wa ginkoin desu. Ginkoin artinya petugas bank. Ginko artinya bank, ing-nya menyatakan orang, jadi orang bank. Lalu, jadi Andre adalah seorang petugas bank atau orang bank. Sony, Tuan Sony juga petugas bank. Maka kita bisa menyatakannya dengan Andre-san wa ginkoin desu. Sony-san mo ginkoin desu. Contoh lainnya, Mari-san umur 9. Mari-san wa umur 9, kyusai desu. Kyu artinya 9, sai umur. Bobi-kun mo kyusai desu. Bobi juga umur 9. Jadi mo menggantikan wa yang artinya juga. Minna, ganbaro! Berikutnya kita akan belajar untuk sedikit memodifikasi kata benda sehingga bisa lebih jelas, yaitu dengan mempergunakan partikel no. Contohnya, Tomi-san wa sensei desu. Tomi-san seorang guru. Lalu kalau kita mau memperjelas guru di perguruan tinggi Tokyo, atau perguruan tinggi ini adalah daigaku. Jadi Tokyo Daigaku, perguruan tinggi Tokyo.
Dibalik ya, Tokyo Daigaku. Tomi-san wa Tokyo Daigaku no sensei desu. Tomi-san wa Tokyo Daigaku no kyoshi desu. Jadi kita sebutkan dulu Tokyo Daigaku no, mempergunakan partikel no, lalu posisinya sensei atau kyoshi. Nah, kita lihat di sini dua-duanya kata benda ya. Tokyo Daigaku dan sensei atau kyoshi. Kita mempergunakan partikel no untuk menghubungkan sehingga bisa saling menjelaskan. Contoh lainnya, Mira-san adalah seorang pegawai kantor. Mira-san wa kaishain desu. Mira-san wa kaishain desu. Mira-san adalah seorang pegawai di perusahaan Sukses Makmur. Mira-san wa Sukses Makmur no shain desu. Mira-san wa Sukses Makmur no shain desu. Nah, di sini kita tidak mempergunakan kaishain lagi karena kita sudah sebutkan nama perusahaannya. Jadi kita sebutkan saja shain yang artinya adalah pegawai. Mira-san wa Sukses Makmur no shain desu. Jadi sebutkan dulu organisasinya, no posisinya. Satu lagi, Minna ganbaro. dalam bahasa Jepang juga, kita tidak mengulang subjek atau topik yang sudah jelas dan juga sama dalam suatu kalimat. Misalnya kalau dalam memperkenalkan diri, misalnya kita bilang, nama saya Virga, saya orang Indonesia, saya seorang pegawai. Jadi saya kita ulang ya. Namun dalam bahasa Jepang itu, kalimat berikutnya, saya ini bisa dihilangkan. Misalnya dalam memperkenalkan diri, Hajimemashite, watashi wa Rima desu. Indonesia jin desu. 25 歳です。看護師です。どうぞよろしくお願いします。Jadi di sini nama saya Rima, orang Indonesia, umur 25 tahun, seorang perawat. Mohon bantuannya. Jadi tidak diulang lagi watashi wa seperti itu. テストの時間です。 Nah, sekarang kita akan sedikit latihan soal. Coba teman-teman mencoba menjawab ya. Yang pertama, orang itu adalah Tuan Kawamura. Orang itu adalah Tuan Kawamura. Bahasa Jepangnya, 3、2、1。 ano hito wa Kawamura-san desu. Ano kata wa Kawamura-san desu. Nomor 2, 2番. Tuan Hari adalah orang Amerika atau Amerika Jin. 3、2、1。 Hari-san wa Amerika Jin desu. Hari-san wa Amerika Jin desu. Nona Rani bukan perawat di rumah sakit Siloma. 3、2、1。 Rani-san wa Siloma byouin no kangoshi ja arimasen. Rina-san wa Siloma byouin no kangoshi janai desu. Nomor 4, 4番. Apakah Nona Heni umur 24 tahun atau 24 歳? 3、2、1。 Heni-san wa 24 歳desu ka? Heni-san wa 24 歳desu ka? みんな頑張ろう。 Oke, semoga teman-teman bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Apabila teman-teman ingin belajar mengenai penyebutan umur dalam bahasa Jepang, bisa mengecek video saya sebelumnya. Otsukare-sama desu, kamu sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah ya. Klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapat informasi kalau aku upload lagi. Mata jikai o ai shimashou. Bye-bye!